Pemirsa, Prilly Latuconsina kembali pasang badan untuk membela Ommara Esteglal kekasihnya. Usai dituding nepotisme atau memenangkan Ommara Esteglal kekasihnya di ajang bergengsi bagi para aktor dan aktris Indonesia dalam Festival Film Indonesia FFI 2025. Ia bahkan tak segan menahan ngantuk demi menanggapi ocehan bocil alias anak kecil yang usianya belum genap 18 tahun di media sosial. Teruntuk Muhammad Agus masih SMP. Agus, sekolah dulu. Masih SMP, jangan komen-komen di akun orang yang masih kecil. Tudingan bermula dari unggahan di TikTok oleh pengguna bernama Muhammad Agus yang diketahui masih duduk di bangku SMP yang menyatakan bahwa Ommara meraih piala citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik karena Prilly selaku kekasihnya duduk di jajaran juri. Prilly sontak merespon komentar tersebut melalui sebuah video yang diunggah di TikTok-nya. Prilly menegaskan bahwa ia bukanlah juri FFI, melainkan ketua program atau ketua pelaksana. Saya itu ketua program atau ketua pelaksana. Tapi kamu masih SMP, kamu belum ngerti pasti tugasnya apa. Ntar aja dijelasinnya, tunggu kamu SMA ya. Prilly dan Ommara merupakan pasangan yang sedang dimabuk asmara. Keduanya sama-sama saling bucin. Bahkan aksi bucin mereka terlihat di laman sejumlah akun media sosial. Tak heran jika keduanya bahkan berpelukan erat usai Ommara yang menerima piala citra di FFI 2025. Ommara dengan bangga mengungkapkan rasa kepada wanita terbaik Prilly Latuconsina saat di mimbar sambil memegang piala. Pemeran pendukung pria terbaik adalah Ommara Esteglal dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Selamat kepada Ommara. Juga untuk perempuan yang hebat sekali bisa mengurus semua acara ini, Ibu Prilly Latuconsina yang cantik di situ. Sebelum adegan mesra itu, Prilly terlihat gugup dan panik lantaran tak menemukan Ommara di sebuah ruangan. Ia sadar jika Ommara juga mempunyai penggemar. Walhasil, Prilly berteriak memanggil Ommara, namun di mana Ommara? Nanti ya. Sejak Prilly menemukan cintanya pada Ommara, sejak itu pula keduanya bucin. Keduanya tak segan berbagi kebahagiaan melalui kebersamaan di media sosial. Prilly bahkan rela pasang badan jika ada yang nyinyir pada Ommara. Kapan dilaporin kemarin ke Prilly? Kenapa? Enggak sih, sebenarnya enggak dilanjutkan yang gimana-gimana karena udah enggak mengganggu, jadi enggak apa-apa. Tujuannya selalu membuat lebih senang gitu ya, dan aku yakin pasti tahun depannya lagi konsepnya bukan having fun aja, konsepnya adalah kita bersama membuat masing-masing lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mungkin bukan fun tapi lebih kayak kita mencoba menuju kebahagiaan. Kita ini bersama bukan karena kita mengejar sesuatu, kita ini bersama karena kita bahagia ketika kita bersama. Itulah mengapa jawaban Prilly saat membela diri usai Ommara meraih piala jadi sorotan publik. Seperti sebelumnya, Prilly juga sempat geram lantaran ada oknum yang mencatut nama Ommara untuk tindakan pelecehan dan chat mesum. Kabarnya, kasus itu sedang ditangani pihak berwajib. Statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana, jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Aku lagi mikir apakah harus atau tidak, cuma rumahnya di mana dan dia siapa itu udah tahu sih, udah dikasih info juga. Sementara itu, Jennifer Copeland yang selama ini lebih sering mendapat komentar miring dari netizen mulai memikirkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia kini dalam persiapan perpindahan. Jennifer dengan penuh semangat mengaku akan segera pindah ke Eropa. Ada rencana pengen pindah, tapi pindahnya tuh bukan yang pindah selamanya, tapi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa aja.
Saat didesak kapan kepindahannya, ibu satu anak itu mengaku berencana pindah ke Eropa namun tidak untuk selamanya. Ia mengaku akan pulang pergi Indonesia-Eropa disesuaikan jadwal dan kebutuhan. Kira-kira seperti apa impian Jennifer tinggal di benua biru itu? Supaya bisa sedikit bernafas aja gitu, kayak hidup normal aja. Kenapa pengen pindah ke luar negeri? Gak ada sih, mencari suasana baru aja. Mungkin kayak udah lama di sini kerjaannya kerja mulu, konten mulu, ketemu kamera mulu, kayak pengen mencoba menjadi manusia normal, kayak gak ada yang tahu kayak gitu-gitu. Allahu Akbar, netizen. Gue gak ngatain semua netizen ya, tapi netizen yang ngata-ngatain gue di komen itu kayak lu pada sakit hati, kenapa sih? Mulanya publik menduga jika kepindahannya Jennifer ke Eropa lantaran kesal dengan netizen Indonesia. Jennifer merasa capek berhadapan dengan netizen yang lebih sering menilainya negatif daripada pujian, mulai dari parenting pada Kamari hingga soal hubungan asmaranya dengan Justin Hapner. Gue gak mau respon, tapi ini jatuhnya sudah memfitnah pasangan gue ya. Kalian katain dia red flag, kalian katain dia. Pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana, so ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku lihat. Kalau aku lebih kenyuekin aja sih sekarang, karena kayak udah nggak ada gunanya untuk membela diri atau apa, karena kalau orang emang udah nggak suka ya bakal nggak suka, jadi lebih ke pasrah aja sih dan enjoy life aja. Sama aja kita sekarang emang tinggal di Indonesia ya? Apa? Tinggal di Indonesia ya? Iya, memang tinggal di Indonesia. Selain ingin nyaman, Jennifer pindah diakuinya demi kelanggengan hubungan asmaranya dengan sang kekasih Justin Hapner. Ia berharap kepindahan ini bisa membuat hubungannya berjalan dengan baik dan mulus hingga pelaminan. Dan jika ia menikah dengan Justin kelak, ia benar-benar meninggalkan Indonesia selamanya. Kira-kira kapan rencana naik pelaminan akan terlaksana? Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik, dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya, we'll see.